Jakarta sudah mulai banyak hujan ya, Jabodetabek ya sudah mulai banyak hujan, tapi di daerah lain itu belum ada hujan. Nah itu kenapa musim hujan tuh di Indonesia datangnya nggak bareng-bareng gitu Pak. Indonesia musim hujan, kan kalau musim penghujan itu pasti datang ya Pak ya, setiap tahun tuh pasti datang. Nah untuk musim hujan tahun ini kira-kira apa yang perlu diperhatikan Pak? Halo sahabat BMKG dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kami kembali hadir menyapa sobat dalam program Weathercast BMKG Weather Podcast. Kali ini bersama saya Eva Septiani. Ya sobat BMKG, untuk informasi, untuk diketahui juga bahwasannya informasi perakiraan musim hujan itu sangat dibutuhkan sekali sebagai perencanaan, sebagai pedoman perencanaan di berbagai sektor. Contohnya di sektor pembangunan infrastruktur, juga ada sektor kelautan dan perikanan, sektor pertanian, ada juga sektor transportasi dan juga pariwisata, serta masih banyak lagi sebenarnya sektor-sektor lain yang menjadikan perakiraan musim penghujan sebagai pedoman perencanaannya. Dan dengan berbagai wilayah Indonesia yang cukup luas ini, tentunya ini menjadi tantangan tersendiri ya untuk BMKG yang terus termotivasi untuk memberikan informasi yang tentunya akurasinya lebih baik lagi sesuai dengan moto BMKG, yaitu pelayanan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika secara luas, cepat, tepat, akurat, dan mudah dipahami. Dan kali ini di Weathercast BMKG episode sekarang kita akan membahas lebih dalam lagi tentang perakiraan musim hujan ya. Jadi banyak sekali dari sobat-sobat BMKG yang bertanya, yang kemudian dari Weathercast episode sebelumnya itu memiliki banyak pertanyaan tentang apakah ini sudah memasuki musim penghujan atau masih musim transisi mungkin, atau masih musim kemarau. Nah, kali ini kita akan mendatangkan ya, tapi sudah hadir di sini narasumber kita, Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim Bapak Dr. Dodo Gunawan DA. Selamat datang Bapak. Ya, selamat sore Mbak Eva. Iya. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya. Terima kasih Pak sudah mampir di Weathercast BMKG ya Pak ya. Sama-sama senang bertemu di sini. Iya, dengan kesibukannya masih menyempatkan waktu untuk hadir sebagai narasumber kita. Makasih banyak ya Pak ya. Oke. Pak Dodo, apa nih kesibukannya Pak? Ya, selamat sore. Pertama-tama saya ucapkan ke Weathercast pemirsa ya Weathercast ya BMKG. Kami dari Kedeputian Klimatologi, jadi tugas sehari-harinya memang menyiapkan informasi terkait iklim. Jadi kalau di dalam konteks iklim ini, waktunya untuk menyiapkan informasi itu mulai dari dasarian namanya, 10 hari. Jadi di Klimat menyiapkan informasi berupa perakiraan dasarian 10 harian, kemudian bulanan, dan musim. Bahkan kalau lebih panjang lagi namanya proyeksi perubahan iklim. Okay. Nah, jadi itu untuk perakiraan. Tentunya kita juga monitoring ya kondisi hujan, juga dasarian. Nah, dalam monitoring itu kita akan mendapatkan informasi, misalnya kalau dalam periode musim kemarau kita akan dapat informasi berapa lama sih suatu wilayah tidak menerima hujan. Namanya hari tanpa hujan. Hari tanpa hujan. Ya, jadi kalau sudah berlama-lama ini biasanya kan berdampak seperti itu. Ya. Jadi cukup sibuk sebenarnya. Sibuk sehari-harinya untuk menyiapkan informasi terkait iklim. Oke, baik. Pak Dodo, ini mungkin pertanyaan dari netizen ya, sobat BMKG juga. Air-air ini tuh banyak hujan, khususnya di Jakarta ya Pak ya. Apakah kita tuh udah masuk musim hujan Pak? Kemudian apakah bagaimana kondisinya ya di Indonesia secara luas gitu Pak? Menurut Bapak bagaimana? Nah ini Mbak Eva ya dan netizen semuanya. Jadi di Indonesia itu secara umum dikenal musim hujan dan musim kemarau ya. Jadi dua musim ini secara umum yang ada di Indonesia dengan segala variasinya tentunya ya. Maksudnya itu misalnya musim kemarau di suatu tempat itu kapan tibanya,
Kemudian musim hujan di suatu wilayah itu kapan datangnya. Nah, itulah yang dibuat perakiraannya oleh BMKG. Daerah-daerah ini kita pilah-pilah, kita bagi-bagi menjadi suatu wilayah analisis ya, namanya zona musim. Oke. Iya, jadi zona musim ini tidak mengenal istilah batas-batas administrasi seperti kecamatan, kabupaten betul. gitu. Iya, tidak ada batasan. Iya, Pak, ya? kan weather without border. Iya, iya. Jadi kalau cuaca itu nggak mengenal batas administrasi ya. Tetapi tentu, nah itulah batas-batas analisis spasial kita itu namanya zona musim ya, zona musim. Yang itu saat membuat analisisnya. Tetapi setelah menjadi informasi kita sampaikan ke publik, tentu harus menyebut tempat-tempat yang yang artinya berbatasan atau secara administrasi kan. Kecamatan saya perkiraan musimnya seperti apa, kabupaten betul. Saya seperti apa dan seterusnya lebih luas ya. Jadi seperti itu. Jadi musim hujan, musim kemarau. Nah, musim ini dari musim ke musim ini sangat bervariasi ya, namanya variabilitas musim. Ya. Nah, ini sobat netizen saya kira sangat perlu diketahui ya oleh sobat-sobat semuanya. Musim di Indonesia ini dipengaruhi ya tentunya oleh kondisi di sekitar Indonesia. Ya kan kita dulu belajar geografi ya mungkin gitu. Indonesia terletak antara 2 samudra dan 2 benua. Nah, betul. Itu berlaku hingga saat ini berlaku, batas-batas itu menggerakkan, mempengaruhi musim di Indonesia. Makanya kenapa ada musim hujan, musim kemarau itu karena kita terletak di 2 benua, Asia dan Australia. Nah, ternyata kalau secara peta kiri kanan itu kita diapit oleh 2 samudra. Itu pun juga mempengaruhi kondisi variasi musim di Indonesia. Mungkin netizen mengenal namanya El Nino, La Nina. Nah, itulah yang mempengaruhi variasi dari musim ke musim, musim di Indonesia. Oh gitu, baik. Ya. Jadi begitu penjelasannya ya Sobat BMKG. Nah Pak, kan kalau musim penghujan ya Pak ya, misalkan kayak sekarang nih di Jakarta sudah mulai banyak hujan ya, Jabodetabek ya sudah mulai banyak hujan, tapi di daerah lain itu belum ada hujan. Nah itu kenapa musim hujan tuh di Indonesia datangnya nggak bareng-bareng gitu Pak? Indonesia musim hujan, tapi ternyata di bagian mana tuh masih panas, belum ada hujan, itu mengapa Pak? Jadi saya teruskan ceritanya. Oke. Jadi BMKG membuat perakiraan musim itu tadi 2 kali ya. Biasanya dibuat itu di sekitar pada saat musimnya akan masuk tentunya kan. Kita sebelumnya sudah memperkirakan. Perakiraan musim kemarau kita buat di bulan Maret karena secara umum wilayah Indonesia memulai musim kemarau itu Maret, April, Mei ya dan seterusnya gitu. Juni seperti itu. Kemudian perakiraan musim hujan kita buat tentunya sebelum musimnya masuk ya. Jadi kemarin bulan Agustus kita mengeluarkan perakiraan musim hujan. Nah, dari waktu ke waktu itu dan dari tempat ke tempat itu yang kita buat perakiraannya. Karena itu tadi wilayah Indonesia yang begitu luasnya itu tidak serempak musimnya itu tibanya. Makanya itu di setiap tadi satuan analisis spasial atau wilayahnya itulah yang kita buat perakiraannya karena tidak sama tibanya atau datangnya atau awalnya musim tersebut. Oh gitu. Ya? Jadi memang tiap wilayah itu datangnya pasti akan datang musim hujan tapi waktunya beda-beda gitu ya Pak ya. Iya. Karena mungkin pengaruh topografi begitu ya Pak. Oke, baik. Baik Pak, sebenarnya kan kalau musim penghujan itu pasti datang ya Pak ya, setiap tahun itu pasti datang. Nah, untuk musim hujan tahun ini kira-kira apa yang perlu diperhatikan Pak? Ya, jadi kembali tadi sepintas pengaruh atau faktor yang mempengaruhi musim baik hujan maupun kemarau. Jadi di beberapa musim kebelakang itu kita dipengaruhi oleh namanya fenomena La Nina. Oke. Nah, fenomena La Nina ini menyebabkan wilayah Indonesia lebih banyak menerima hujannya, baik itu saat musim kemarau, apalagi musim hujan. Nah, jadi kemarin itu tahun
maksudnya kemarau 2022 ya, yang akan berakhir kan. Sebentar lagi kita akan masuk musim hujan. Betul tadi Mbak Eva menyinggung sedikit mungkin ya. Jadi biasanya di antara dua musim itu ada suatu saat namanya peralihan. Ya. Iya, jadi waktu-waktu di mana musim itu akan masuk ke musim yang sesungguhnya. Nah itu biasanya di bulan-bulan sekarang ini ya, sebelum memasuki musim hujan, dari musim kemarau itu ada transisi, ada peralihan musim kemarau ke musim hujan. Nah, musim pancaroba ya kita mengenal. Nah itu biasanya di waktu-waktu tersebut juga kondisi cuaca sering berubah gitu ya. Kemudian ada hujan yang belum serempak gitu ya, karena musimnya belum masuk, belum mulai gitu. Nah kondisi ini berlangsung seperti itu. Nah khususnya mungkin Jakarta, betul. Saat ini sedang masa pancaroba peralihan ya, ke musim hujan. Nah, tadi disebutkan pengaruh La Nina ya. Jadi selama ini bahkan sebenarnya beberapa tahun ke belakang nih, bukan hanya tahun 2022 saja, tapi sebelumnya juga kita ada dalam pengaruh La Nina. Nah, sehingga mungkin rekan-rekan netizen masih ingat kok bulan Juli, Agustus yang lalu, bahkan sekarang-sekarang juga gitu, masih banyak hujan gitu ya, masih banyak hujan. Yang sebenarnya secara periode itu adalah periode musim kemarau. Nah, jadi tadi pengaruh La Nina itu. Ya. Jadi itu ya Pak ya, perlu diperhatikan karena sekarang ini kita masuk khususnya Jakarta ya, masuk musim pancaroba. Ya, betul. Yang mana bisa tiba-tiba hujan deras, tiba-tiba ada petir, gitu ya Pak ya. Ya, dan masih sporadis, artinya sangat lokal gitu. Iya, lokal. Karena beberapa terakhir itu di wilayah Tangerang hujan, betul. Tapi di sini panas. Dalam waktu yang jangka yang dekat itu, jarak yang dekat gitu. Betul. Ya. Biasa terjadi seperti gitu. Jadi mobil kita kok basah, padahal kita enggak. Iya, betul. Habis hujan di sebelahnya gitu. Iya, betul. Oke, itu ternyata ya penjelasannya Sobat BMKG. Dan Pak, informasi musim ya Pak ya. Informasi musim ini sebenarnya dimanfaatkan untuk apa sih Pak? Ya, jadi nanti sebentar lagi sebenarnya beberapa wilayah sudah masuk musimnya ya. Jadi kita perkirakan itu jatuhnya musim itu ukuran waktunya itu lagi-lagi dasarian, karena satuan waktu terkecil dari musim itu, dari iklim itu dasarian 10 hari. Jadi sebulan dibagi dalam 3 gitu, 10 hari, sehingga kita sebut dasarian pertama, 10 hari pertama, dasarian kedua, 10 hari kedua, dasarian ketiga, 10 hari ketiga di bulan tersebut. Nah, sehingga kita menyebut misalnya Jakarta di sebelah mana nanti zonanya gitu, akan jatuh musim hujannya Oktober 3 seperti itu. Jadi menunjukkan bahwa di Oktober ketiga, 10 hari ketiga, tanggalnya tidak persis, tetapi di 10 hari ketiga itulah musim hujan akan tiba di tempat tersebut, di zona musim tersebut. Nah, jadi ini sangat membantu Mbak Eva ya. Jadi perkiraan musim ini kapan tibanya ini terutama di sektor pertanian ya misalnya, itu akan dimanfaatkan untuk menentukan kapan kita dapat memulai aktivitas pertanian, menanam. Karena itu biasanya juga musim hujan kan identik dengan masa tanam, musim tanam. Tanam. Bahkan kalau di Kementerian Pertanian menamakan musim tanam pertama, karena memang pertama kali dari adanya hujan, terus cukup air dan memulai dengan aktivitas misalnya menanam padi ya, biasanya musim tanam pertama itu menanam padi ya, misalnya karena cukup airnya. Nah, jadi dimanfaatkan untuk itu. Bahkan tadi di setiap zona musim itulah yang ditentukan kapan mulai musim tanam tersebut. Itu salah satunya di sektor pertanian. Ya. Dan tentunya ini banyak sektor-sektor lain Betul, juga ya Pak ya. Jadi kalau misalnya di pengairan ya, untuk irigasi seperti itu, untuk pengairan sawah seperti itu juga memanfaatkan informasi kapan awal musim hujan ataupun nanti musim kemarau ya misalnya, karena untuk membagi air seperti itu, untuk memanage air di bendungan, di saluran irigasi seperti itu. Kalau musim hujan ya tentunya bagaimana mengisi sumber-sumber penampungan air, termasuk waduk ataupun yang baik yang besar maupun yang kecil gitu. Itu nantinya bisa dimanfaatkan dari tampungan air hujan itu untuk musim berikutnya, biasanya musim kemarau kan. Nah gitu. Jadi kalau sekarang misalnya banyak air ya nantinya
di manajemen waduk itu biasanya sudah punya pola-pola juga gitu kan. Okay. Saatnya musim hujan dia harus melepas banyak seperti itu. Oke. Ternyata manfaatnya juga banyak ya Pak ya. Betul. Perakiraan musim ini. Baik. Yang terakhir nih Pak Dodo, untuk menghadapi musim hujan tahun ini ya Pak ya. Apakah musim hujan tahun ini tuh perlu kita waspadai gitu? Karena kalau kita lihat ada beberapa dampak hidrologi ya Pak ya. Jadi apakah musim tahun ini tuh hujannya lebat sekali atau apa yang perlu kita antisipasi untuk menghadapi musim hujan ini Pak? Ya betul. Jadi sebenarnya kan setiap musim tiba dan itu sebenarnya walaupun secara ini variasi tapi ya musim hujan tiba gitu kan. Kemudian musim kemarau tiba dengan tadi segala intensitasnya dengan berbagai variasinya. Nah tahun ini sebenarnya secara musim hujannya itu karena tadi pengaruh La Nina ini sudah mulai berkurang ibaratnya. Walaupun masih ada fenomena La Nina ini secara ukurannya masih menampakkan kondisi La Nina, tapi akan berangsur-angsur ke kondisi normal. Nah sehingga musim hujannya pun, tapi namanya musim hujan kan gitu, ada puncak-puncaknya seperti itu. Sehingga sebenarnya antisipasi menghadapi musim hujan ini kan secara potensi dapat mengakibatkan bencana hidrometeorologi ya dalam hal ini misalnya banjir, kemudian limpasan, banjir bandang ataupun tanah longsor seperti itu. Nah, itu yang harus kita antisipasi. Dan salah satu informasi perakiraan musim BMKG itu adalah puncak, baik itu puncak musim hujan, kalau musim kemarau ya puncak musim kemarau kan. Tidak ada airnya yang paling sedikit gitu. Kalau sekarang puncak musim hujan paling banyaknya sering hujannya itu. Nah gitu kan biasanya Januari, Februari seperti itu. Dan itu variasi juga ya. Jakarta misalnya nih sekitar Februari puncak musim hujannya nanti. Nah disitulah kita menyiapkan, oleh karenanya mengapa BMKG memberikan informasi ataupun perkiraan, namanya perkiraan kan seawal mungkin sebelum kejadiannya. Itu untuk memberikan kita kesiapan kan. Jadi menghadapi musim hujan, BMKG jauh-jauh sebelum musimnya tiba memberikan informasi agar kita menyiapkan. Biasanya kan kalau di perkotaan ya banjir ya, dan banjir ini sebenarnya memang dari air hujan turun. Iya, betul. Tapi kan itu ada di permukaannya juga kan. Jadi siap-siap juga gitu kan. Kalau di air hujannya yang sudah turun ya kita kan tidak bisa ini ya, kita memperkirakan saja kapan akan tibanya. Tetapi setelah sampai di permukaan, nah inilah kesiapan kita agar air itu mengalir dengan baik seperti itu ya, pada tempatnya. Betul, seperti itu. Jadi pada intinya adalah BMKG itu akan tetap memberikan informasi ya Pak ya terkait musim ini, perakiraan musim, sehingga warga netizen BMKG, sobat BMKG itu mungkin bisa lebih aware untuk mengetahui apa perakiraan musim hujan di wilayahnya masing-masing, sehingga bisa diantisipasi nih. Oh, seminggu lagi akan masuk musim hujan, jadi antisipasinya seperti apa untuk menghindari bencana hidrometeorologi tadi ya Pak? Iya, betul. Ya, itulah tadi Sobat BMKG perbincangan kita dengan Pak Dodo Gunawan yang sudah membahas lebih detail ini ya sebenarnya terkait musim hujan, perkiraan musim hujan di wilayah Indonesia. Jadi itu tadi pesannya adalah kita harus lebih aware ya, dan jangan lupa juga untuk tetap mengupgrade dan mencari informasi tentang perakiraan cuaca, tentang perakiraan musim gitu, bisa sobat akses melalui website kami di www.bmkg.go.id, ataupun sobat BMKG juga bisa mengakses melalui sosial media kami di Instagram dan juga Twitter, atau lebih simpel lagi sobat BMKG bisa langsung mengunduh aplikasi Info BMKG di App Store maupun di Play Store. Sekian perbincangan kami pada hari ini, semoga bermanfaat untuk sobat BMKG semua. Saya Eva Septiani dan juga narasumber Pak Dodo mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih.